Rasul gaib. Kalau sekarang gaib udah Memang nggak ketemu. dikatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gaib, Rasulullah gaib. Sosoknya tidak gaib, bisa ketemu pada di masanya. Baik kita gaib. Ya, nah. Ya. Nah sekarang pun jangankan sosok, jangankan sosoknya, rasulnya, sosoknya pun gaib. Kita nggak pernah ketemu dengan beliau. Nah. Ya. Kenapa kita harus asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh? Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, rasul Allah. Kenapa kita bersaksi? Kenapa kita percaya? Padahal kita nggak pernah menyaksikan. Nah, ini membantah orang-orang ateis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrali sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ikhwanul fillah, kita akan meneruskan kajian tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah. Alhamdulillah bersama dengan kita telah bergabung Al-Ustadz Ali Habibullah yang akan memandu kita untuk dan menjadi narasumber kita untuk pembahasan kali ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, Al-Ustadz, kami persilahkan untuk memberikan kajiannya. Jazakallahu khair. Tafadhol maskura ya Ustaz. Jazakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya sehingga kita kembali berkumpul dalam rangka thalabul ilmi yang mudah-mudahan kumpul kita ini bila dasarnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pahala dan rahmat-Nya si Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada cerita dan kita contoh terbaik umat manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan Allah kepada kita umatnya yang istiqomah menegakkan ajarannya ila yaumil qiyamah. Baik hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita saja kasusnya. Mari kita mulai dari kitab suci Al-Quran, surat Al-Baqarah. Kemarin pekan yang lalu kalau nggak salah sudah masuk ayat kedua ya. Dalil mustaqim. Ya, petunjuk bagi orang yang bertakwa.
ya bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa, sangat berguna bagi orang yang bertakwa, tidak berguna sama sekali bagi yang tidak bertakwa. Pertanyaannya, kita termasuk orang yang tidak. Kalau kita bertakwa, maka Al-Quran ini sangat berguna sekali buat kita untuk sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di ayat berikutnya dijelaskan siapa si orang bertakwa itu. Jangan ngaku-ngaku. Saya bertakwa, entah dulu. Ya, entah nanti dulu. Ini ada kriterianya. Langsung Allah sendiri memberikan ciri-cirinya, sifat-sifatnya, siapa saja yang layak, ya, yang layak disebut takwa. Siapa mereka? Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina, ya, mereka yang beriman. Yu'minuna beriman bil ghaib, dengan yang gaib. Ya. Apa itu? Gaib itu apa? Iman itu adalah sesuatu yang kita yakini di dalam itu keimanan. Ya, lalu diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Itu iman. Nah, di sini adalah mereka yang bertakwa adalah mereka yang beriman kepada yang gaib. Apa sih yang gaib? Apa definisi gaib? Gaib itu adalah sesuatu yang tidak bisa dicerna, ya, dijangkau oleh panca indera. Gaib. Contoh, ya, malaikat gaib juga gaib. Kenapa? Mata kita tidak bisa melihat, telinga kita tidak bisa mendengar, ya, tidak bisa mencium, tidak bisa merasakan kehadirannya. Ya, itu adalah gaib, tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Ya, tapi tidak sembarangan gaib kita percayai. Tidak sembarangan semua yang gaib kita percayai. Contoh, ya, antum tahu nggak apa yang ada di saku celana saya? Nggak tahu tuh. Ada, tahu. Ada itu gaib. Bukan ke situ maksudnya. Gaib nggak bukan beriman kepada hal-hal yang seperti itu. Kita wajib percaya hal-hal yang gaib yang diberitakan, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah lah yang maha gaib. Karena Allah yang maha gaib. Allah tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita rasakan, tidak bisa kita cium. Ya, panca indera kita tidak mampu menjangkau bagaimana Allah. Ya, bagaimana Allah. Tapi kita imani. Kenapa kita beriman adanya Allah, Tuhan kita? Ya, karena tadi kita lihat di alam semesta ini. Berapa juta galaksi jangan sama. Berputar sekian cepat. Ya, tidak bertabrakan satu sama lain. Jadi tidak mungkin kalau nggak ada yang ngatur. Ya, kita, ya, perempuan dan laki-laki kalau ciptakan berpasang-pasangan, tapi dari sperma yang sama, warnanya sama, bentuknya sama, tapi pas keluar kok beda kelamin, satu laki-laki satu perempuan. Ini nggak mungkin kalau nggak ada sesuatu, kalau nggak ada yang ngatur itu nggak mungkin. Ya, maka dari itu kita mempercaya semuanya ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha gaib. Nah, iman itu membuktikan kita beriman kepada yang gaib, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekaligus membantah pernyataan orang-orang yang animisme, yang tidak percaya Tuhan, gitu kan, yang ateis, yang agnostis, gitu kan, bahwa ya, dia beberapa ada dengan sendirinya, tidak mungkin ada dengan sendiri. Itu dia membantah orang-orang tasawuf, gitu kan, dia harus bertemu dengan Allah. Kita sholat menghadap Allah, siapa yang kita sembah? Allah. Di mana dia? Bagaimana bentuknya? Itu bukan ranah beriman kepada yang gaib. Jangankan Allah saja, malaikat saja kita nggak bisa jangkau. Malaikat kita nggak bisa jangkau. Apalagi Allah yang maha gaib. Yang kata Allah, gak usah pikirkan aku, pikirkan aja ciptaan. Ya, beriman kepada yang gaib. Lalu apalagi kita diperintahkan beriman kepada malaikat.
Kenapa? Karena malaikat gaib. Tadi nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita dengar, nggak bisa kita rasakan, nggak bisa kita cium. Malaikat itu gaib. Kita percaya kenapa? Karena Allah yang menceritakan, karena Allah yang memberitahukan, makanya kita percaya. Ya, beriman kepada yang gaib. Apalagi Rasul gaib. Kalau sekarang gaib udah Beriman nggak kepada ketemu. asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gaib, gaib, Rasulullah gaib. Sosoknya tidak gaib, bisa ketemu pada di masanya. Baik kita gaib. Ya, nah. Ya. Nah sekarang pun jangankan sosok, jangankan sosoknya, rasulnya, sosoknya pun gaib. Kita nggak pernah ketemu dengan beliau. Nah. Ya. Kenapa kita harus asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh? Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Rasul Allah. Kenapa kita bersaksi? Kenapa kita percaya? Padahal kita nggak pernah menyaksikan. Nah, ini membantah orang-orang ateis, orang-orang sufi, ya, tasawuf, orang-orang tarekat. Kapan bersaksinya? Kapan ketemunya? Jadi menurut akal mereka yang dangkal, bersaksi itu harus ketemu, menyaksikan secara langsung. Harus melihat dengan mata menurut mereka. Ini bicaranya bukan ya. Ini kan bicara yang gaib. Bicara keimanan, bukan yang ilmiah. Kalau iman pakai akal, ini pakai keimanan. Ya. Rasul gaib. Kita nggak benar. Nah, kenapa kita percaya bersaksi bahwa Rasul Muhammad adalah utusan Allah? Karena Allah yang menceritakan, Allah yang mengabarkan. Bahkan tidak sah iman seorang kalau tidak percaya kepada Rasulullah SAW. Tidak terima ibadah seorang kalau tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Nanti kebawahnya nih, bagaimana cara sholat, ya. Dalam surat Al-Imran ayat 31 ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wan nafthihi wan nafthihi. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu kalian benar-benar ngaku-ngaku beriman, cinta kepada Allah, in kuntum tuhibbunallah, cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Rasulullah. Ikuti Rasulullah. Kenapa? Allah yang menceritakan, Allah yang mengutus. Ya, Allah yang mengutus. Jadi nggak perlu lagi pembuktian harus bersaksi. Enggak, saya bersaksi karena apa? Karena Allah yang memerintahkan bersyahadat seperti itu. Bentuknya udah seperti itu. Ya, jangan dikirakan bersaksi sebagai saksi di persidangan. Bukan. Ini karena Allah yang memerintahkan. Nah. Ya. Banyak lagi nanti orang-orang tidak percaya sholat. Dari mana kamu sholat? Al-Quran tidak pernah mengajarkan sholat. Ya. Nah, sebelum ke sana kita berikutnya. Hal-hal yang berikutnya adalah kita percaya kepada doa daripada Al-Quran. Ya. Nah mereka tidak percaya bagaimana bentuknya sholat, kapan kamu sholat, bagaimana kamu tahu takbir seperti itu, rukuk seperti itu. Kan Al-Quran nggak pernah jelaskan. Kita nggak pernah ketemu Nabi. Yakin, nah banyak sekarang bahkan dikasih panggung ke orang-orang orang-orang jil di Indonesia. Kita banyak liberal ada, ya yang orang-orang tarekat tasawuf banyak, yang akmal siwa, antes juga banyak, syiahnya belum lagi syiahnya gitu kan. Banyak sekali, belum yang orang kafir ya Nasrani, kita diterjang segala arah, jadi teror. Di mana kamu sholat? Emang kamu pernah melihat Nabi dari mana? Bisa lihat Nabi. Kok kalau kamu melihat Nabi kok sholat beda-beda, takbir ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang begini, ada yang begini. Kok bisa beda-beda kan Nabi cuma satu, gitu kan? Ya, mereka mencoba menggoyahkan ke situ. Mereka mencoba menggoyahkan keimanan kita kepada Rasulullah SAW. Sehingga kebanyakan orang seperti itu tidak sholat memang. Memang tidak sholat. Nah, kenapa kita sholat? Karena diperintahkan Allah. Kita sholat diperintahkan sama Rasul. Ya, solu kamar itu mungkin soli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Kenapa kita ikut Rasul? Karena Allah yang memerintahkan. Kan dasarnya iman kepada Allah dulu. Ya, dasar itu yang paling dasar, iman kepada Allah dulu. Maka syahadat itu paling dasar, berarti paling dasar. Kenapa kita percaya kepada malaikat? Karena Allah yang ceritakan, Allah yang beritahu. Kenapa kita percaya kepada Rasul? Patuh kepada Rasul? Karena Allah yang memerintahkan. Atiullah wa atiur Rasul.
Maka selama itu dari lisan Rasulullah, dari perilaku Rasulullah dan terbukti ada jalur sanadnya sampai ke Rasulullah, ya tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran, maka kita pastikan itu betul dari Rasulullah SAW. Ya, ya namanya bersaksi kan yang mesti melihat langsung. Sama seperti kita melihat hilal zaman dulu, zaman Rasul melihat hilal dengan cara mata, melihat mata. Sekarang melihat bisa dengan seperti itu, dengan alat, dengan ilmu. Melihat Rasul, melihat selama kamu sebagaimana aku, kamu melihat aku sholat. Kita nggak semua langsung ya, langsung, tapi melihat dengan ilmu. Ya, jadi gampang sekali mematahkan orang-orang liberal, orang-orang ateis, orang-orang seperti itu dan sejenisnya gitu kan, gampang sekali. Asal apa? Kita tidak paham kemana sih alur pembicaraan mereka kemana? Ya. Terus apalagi di sini? Bil goib. Alladzina ya pahala goib. Kenapa kita bersedekah? Ya surga neraka juga goib. Kenapa kita percaya surga neraka ada? Karena Allah yang cerita sudah titik. Iya. Kalau kamu nggak percaya, udah sudah ya. Dia secara gitu kan, saya percaya sama Allah. Dia saya percaya keimanannya nggak bisa nggak bisa dilogikakan. Keimanan, ya keimanan nggak bisa dilogikakan. Ini bukan masalah perhitungan, ya bukan masalah logistik. Baik, bila goib. Lalu apa? Wa yuqimuna shalah, dan mendirikan sholat. Wa yutuna zakat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan memberikan apa-apa yang direzekikan kepada kamu, yunfikun kamu didapatkan oleh mereka. Sahabat, sholat dulu. Mendirikan sholat. Sholat dan infak atau zakat atau sedekah ya sama saja ya. Artinya pemberian gitu ya. Atau baik. Itu namanya amal soleh. Jadi yang pertama adalah beriman. Keimanan itu iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat dan gaib-gaib. Lalu buktikan keimanan kamu dengan apa? Amal soleh. Apa amal soleh? Yaitu yang pertama adalah mendirikan sholat. Jadi mendirikan sholat. Karena banyak hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, banyak yang ngaku beriman tapi tidak beramal soleh, tidak sholat. Siapa mereka? Orang-orang kafir, apa itu? Orang Yahudi percaya kepada Allah? Percaya. Orang Nasrani percaya kepada Allah? Percaya. Tapi dia tidak sholat. Tidak percaya kepada Rasulullah SAW. Maka dianggap kafir, tertolak keimanannya. Beriman tidak beramal soleh sama dengan kafir. Dan sekarang banyak yang mengaku umat Nabi Muhammad, ya bersyahadat tapi nggak sholat, imannya palsu. Sama mereka barang siapa meninggalkan sholat bahwa kafir, mentar ke sholat bahwa kafir. Beda antara orang beriman dengan orang kafir. Tar ke sholat, meninggalkan sholat ya, meninggalkan sholat kafir walaupun nggak berarti Islam. Jadi di dunia cuma nggak ada apa, cuma dua, iman atau kafir. Harus jelas identitas kita siapa, kita beriman atau kafir. Cuma dua pilihan. Ya, tunjukkan identitas kamu siapa, iman atau kafir. Nggak ada sih kalau kasih aja si Anu itu. Kenapa? Orangnya baik, orangnya jujur, kasih pisah. Cuma saya kafir etik, rada kafir etik nggak ada, rada kafir juga ada. Kafir ya kafir. Kafir ya kafir. Tidak ada kafir sedikit tuh nggak ada. Ya, kafir sedikit nggak ada, kafir ya kafir. Ya udhulu fisikmi kafah total. Nggak boleh 99,9%, nggak boleh, harus 100%. Ya nggak ada kafir sedikit, itu nggak ada, rada kafir nggak ada, kafir ya kafir. Ya, maka orang yang beriman tidak sholat sama dengan kafir. Tapi ada Bapak Ibu sekalian, jamaah-jamaah yang dirahmati Allah, mereka beriman, dia sholat juga. Tapi bukan yukim, bukan mendirikan sholat, hanya mengerjakan sholat. Sholatnya karena ada mertuanya, karena ada atasannya, karena ada yang lain. Ya karena Allah. Ya, tidak ikhlas karena Allah. Yang kedua, tidak ada contoh dari Rasulullah.
Dia sholatnya karena sesuatu, ingin kaya, ingin utang-utangnya segera lunas dan lain sebagainya. Ada yang ikhlas karena Allah tapi nggak sesuai tuntunan Rasulullah, tidak satu paket. Mereka tidak dianggap sholat, dia tidak dianggap sholat. Ya, ada juga orang yang beriman, dia sholat, tapi rukun syaratnya tidak terpenuhi. Rukun syarat tidak terpenuhi, dia tidak dianggap sholat. Pikiran kemana-mana, dia tidak dianggap sholat. Ya, ini namanya mendirikan sholat. Yang pertama harus ikhlas karena Allah. Ada contoh dari Rasulullah, syarat dan betul terpenuhi. Khusyuk, itu namanya yuqimuna sholat. Dan berjenjang selamanya. Tidak sekarang sholatnya benar, besok nggak benar. Enggak, harus istimror, continue. Bukan temporary, bukan. Harus continue. Itu namanya mendirikan sholat. Kalau ada atasan sholat, kalau nggak ada nggak sholat. Atau kalau ada atas sholatnya khusyuk banget. Ya kalau nggak ada yang dilihatin, ya sebaliknya. Maka tidak cukup mendirikan sholat. Wa yuqimuna sholat. Ada juga tadi kan orang yang beriman tapi tidak beramal soleh, maka disebut kafir. Sekarang ada Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah, ada orang yang beramal soleh tapi tidak beriman. Dia sholatnya rajin, sesuai dengan contoh Rasulullah, puasanya getol, rajin menyumbang sedekah segala macam kuat. Tapi dia tidak ada keimanan dalam hatinya. Siapa dia kira-kira? Munafik. Orang munafik, dia benci sama Islam. Iya, mereka mengaku beriman, padahal dia tidak beriman. Nanti ada di surat ayat 28-20 sifat-sifat orang munafik. Ya, ciri-ciri orang bertakwa cuma 1-5 ayat. Orang kafir cuma 2 ayat 6 dan 7. 8-20 ciri-ciri orang munafik paling banyak. Ya, mereka sholat tapi tidak ada iman dalam hati. Ya, kalau dia dikatakan beriman, ngapain saya beriman? Seperti orang-orang bodoh itu ngapain? Kalau mereka kembali kepada kelompok-kelompoknya, enggak, saya cuma mau olok-olok pura-pura doang. Kalau ketemu orang beriman, mulutnya paling manis, paling seolah-olah paling loyal, paling setia, dan paling ikhlas seolah-olah. Maka pada saat perang Uhud terbukti itu. Pada saat perang Uhud, 300 orang yang munafik, dia balik badan. Dia balik badan, dia berperang apa aja, ngorbanin nyawa, rugi amat. Balik badan. Tapi yang beriman tetap jalan terus. Ya, pantang surut. Wa yuqimuna sholat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mimma itu dari singkatannya, coba gabungan dari min dan ma. Minma digabung jadi mimma. Ya, gabungan dari min dan ma. Min dari ma apa saja, apa-apa yang. Ya, rozaqnahum. Rozaqo itu fi'il madhi. Nah, kami rozaqna yang telah kami rezekikan, yang telah kami berikan kepada mereka. Siapa? Orang yang bertakwa tersebut. Yunfikun, orang bertakwa pasti menginfakkan. Artinya dari rezeki yang Allah titipkan kepada orang yang aku bertakwa, sebagiannya mereka infakkan lagi kepada yang berhak, minimal 2,5% zakatnya. Ya, karena sebagian itu bisa 50%, sampai sebagian. Ya, nah infak itu ada kata-kata nafkah, artinya kosong. Iya. Ya, kalau film-film fil amar kita infakkan, maka kosongkan. Terowongan juga terowongan dalam bahasa Arab namanya nafkah juga kosong. Kenapa? Karena tadinya ada tanahnya digali bolong. Itu namanya nafkah kosong. Yang tadinya ada. Orang munafik juga dijebak dari kata-kata itu sama nafkah. Munafik orang yang tadi ada di hatinya ada iman, dia dihilangkan imannya, kosong jadi imannya. Maka kalau infak itu harus kosong, nggak boleh nggak boleh tersisa. Kalau yang benar begitu. Tapi yang Allah minta tidak kosong, sebagian
Ya, kalau Sebagian pada kecil. Abu Bakar Siddiq pas semuanya, Madinah itu setengahnya. Ya, ini sebagian dari yang kami rezekikan kepada kamu, wahai orang-orang bertakwa, untuk dilimpahkan kembali kepada orang yang butuh minimal 2,5% dah zakatnya. Ya, kalau masih kurang tambah buat sedekahnya gitu kan. Ya buat wakafnya segala macam ditambah atau 10% kali, 5% segala macam gitu kan. Nah, kalau kita pahami kalimat ini, wa mimma rozaqnahum yunfiqun, dan dari apa-apa yang kami berikan. Nah, berarti rezekinya siapa tuh Bapak Ibu sekalian jamaah? Rezeki yang ada pada orang-orang yang bertakwa itu punya siapa sebenarnya? Milik siapa sebenarnya Bapak Ibu? Punya Milik muslimin Allah muslim Subhanahu wa bukan? taala. Oh. Makanya orang-orang bertakwa tidak merasa memilikinya. Ya, dia hanya sebagai apa? Sebagai apa ya? Tempat penitipan. Iya, iya. Makanya orang bertakwa tidak pernah merasa memiliki ini rumah-rumah saya, nggak pernah. Ini harta saya tidak pernah. Bahkan dirinya sendiri ini bukan milik saya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada Allah. Jadi milik Allah semuanya. Ya, kata Allah kelas nafkain. Siap ya Allah. Karena orang beriman, siap ya Allah. Kenapa? Kan ini punya engkau, bukan punya aku. Jangan cuma sebagai semua kalau kau minta aku berikan, itu orang beriman. Orang yang bertakwa begitu. Jangankan sebagian semua kalau kau minta, karena ada yang berpendapat begitu. Yang namanya sebagian itu kan tidak semua ya. Tapi orang bertakwa yang penafsiran yang lebih ekstrim daripada ini, dia bilang harta semuanya itu saya serahkan semua. Itu dianggap masih sebagian karena masih ada rezeki yang lain, rezeki nafas. Ya, rezeki apa udara kan, rezeki bisa tidur. Itu kan rezeki. Sebagian rezeki yang lain, sebagian dari bentuk harta. Harta seluruhnya diinfakkan semua. Saya masih punya rezeki yang lain lagi, yaitu berupa kesehatan, ya teman-teman yang soleh, ya oksigen yang gratis, mata bisa berkedip, itu kan rezeki juga. Ya benar, orang beriman yang tahap ekstrim tadi, maka harta dia nggak tanggung-tanggung. Ya nggak tanggung-tanggung kalau itu di jalan Allah tuh luar biasa, totalitas. Kenapa? Dia besok kan masih ada Allah. Kenapa? Dia yakin Allah Rabbil Alamin. Allah pengatur alam, sebaik-baik pengatur alam saja yang diatur rapi, tidak bertabrakan. Gimana teman-teman kita? Gimana teman karya buat kita? Gampang bagi Allah. Makanya kadang ada perintah antiku, ya kapan? Sekarang. Dalam surah Al-Baqarah ayat 274. Sifat ciri-ciri orang yang beriman, orang-orang berhidupan calon-calon penghuni surga, pada saat dia bersedekah, pada saat dia berinfak di waktu malam, tidak menunggu pagi. Tidak menunggu pagi. Tengah malam, jam 12 malam, ada keinginan pengen ke saudaranya yang lagi butuh. Kasihan di bulan butuh dana nih. Langsung ditransfer. Kalau nggak ada tahu dia pergi naik motor atau naik apa, dia keluar. Cari saudara yang membutuhkan. Dia kan keluar. Tidak menunggu pagi. Kalau kita kan biasanya enggak ya. ATM tutup. Lagi tidur kali. Dia nggak pernah berpikir saudara nggak bisa tidur, nggak bisa makan karena nggak ada makanan yang bisa dimakan. Orang yang beriman terus peka. Karena bagas ada tubuh. Ada keinginan hari itu, detik itu pengen infak, ini tidak mungkin tidak lain sinyal dari Allah. Dia sadar, ya Allah kenapa ini? Berarti aku harus segera memberikan ke sana. Siapa tahu dia lagi butuh sekarang. Itu keimanan. Dan nunggu besok pagi. Karena nggak bisa jadikan alasan. Pas malam kan susah, nggak ada transport, nggak ada kendaraan, bank juga. Allah juga maklum lah. Nah, hati-hati. Pada saat ada keinginan berbuat baik, tidak menunggu. Begitu pula sebaliknya, pada saat dia ingin berbuat baik, berinfak di waktu pagi, tidak menunggu waktu malam. Segera ditunaikan. Ya, sekarang kepada dalam diri kita semua ada tidak apa keimanan dalam diri seperti itu. Ada pengen berinfak, sudah tidak lagi pengen berbuat baik, pengen sholat malam saja.
Padahal sudah bangun. Sebentar lagi. Ada tidak? Jangan-jangan ada kemunafikan dalam diri kita. Ya, wa mimma rojaqnahum intikamjan. Ya, rezeki yang diberikan sama Allah mereka insakan. Jadi kita paham, kita cuma di atas titik tempat penitipan. Ya, saya kasih ilustrasi begini Bapak. Kalau seorang ayah, saya mau tanya, rezeki anak dan istrinya ada di mana? Anak dan istrinya ada rezeki kan? Betul. Tapi nggak bekerja. Ada di mana rezekinya? Di ayah suaminya, Ustaz. Sama Allah titipkan kepada suaminya rezeki anak istrinya. Tergantung suami tersebut dia khianat atau amanah. Kalau dia amanah akan memberikan rezeki anak istrinya. Kalau khianat dia tidak akan berikan, dia akan pakai rezeki yang lain, wanita lain, wayang-wayang untuk kesenangan dirinya. Apapun yang diambil oleh suami tersebut, bapak tersebut, semua ada resikonya, ada konsekuensinya. Pada saat dia amanah memberikan amanah rezeki anak istrinya, maka Allah akan memberikan yang namanya jasa titip. Jasa titip, karena Allah menitipkan rezeki kepada kita, orang bapak, orang suami. Begitu pula pada saat kita tidak amanah, ada konsekuensi. Jangan dikira Allah tidak menatap itu. Pada saat bapak tersebut tidak amanah, tidak diberikan hak anak istrinya, jangan dikira yang dimakan adalah rezeki anak istri kamu. Tidak. Yang kamu makan adalah rezeki kamu sendiri. Allah akan kurangi jatah rezeki kamu. Ya. Dan jangan dikira walaupun kamu tidak memberikan rezeki anak istri kamu, dikira rezeki anak istri tertentu. Tidak. Allah akan berikan dari jalan yang lain. Ya, tapi kan segala setiap keputusan ada konsekuensi. Kita amanah atau khianat, ingat itu kita tahu sama Allah. Makanya kita beriman kepada yang baik itu tadi. Kita itu sama Allah. Mau iman silakan, mau amanah silakan, mau khianat silakan. Semua ada konsekuensi. Gimana Pak Rami, kita lanjut? Sampai di sini dulu Ustaz. Sepertinya ini ilmunya sudah terlalu banyak. Karena anak yang lihat antum udah bisa nih. Iya. Bisa ngeliat jam, gitu kan? Karena posisi komputer ada di sebelah kanan Ustaz. Baik, saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah ini semua daging kayaknya. Sampai saya harus catatnya harus dulu-duluan sama Ustadz nih kalimatnya. Ada salah satu yang bisa kita tangkap ya Ikhwan Fillah ya. Yang pertama itu memang saya juga rada bingung Ustadz mengenai tentang masalah gaib gitu. Tadi memang ternyata dulu dijabarkan gaib itu sendiri adalah sesuatu yang harus menggunakan iman, bukan hanya akal. Dan memang dari perintah dari Allah gitu. Jadi kalau misalnya Allah, Nabi, malaikat, kitab, surga, neraka, bahkan takdir itu memang kita tidak bisa pegang, dan kita juga tidak pernah lihat, nggak pernah lihat Allah, nggak pernah lihat malaikat, Nabi dan Rasul, surga, neraka, takdir, nggak pernah bisa kita lihat. Ya mungkin kecuali Alkitab ya, Al-Quran. Tapi di sini saya baru nangkep, oh ternyata memang salah satunya adalah perintah dari Allah yang dibawa dari sama Rasulnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, syaratnya untuk beriman itu harus syahadat. Berarti orang yang sering melakukan tanda kutip ibadah, tapi kalau nggak syahadat nggak dihitung ya Ustadz ya. Dan yang ketiga, syaratnya untuk ibadah harus sholat. Nah ini patokan lagi nih. Jadi memang salah satunya syarat dan basic utama kalau ngaku antum itu beriman, harus sholat mau nggak mau. Baik, nanti penjabaran berikutnya Ustadz udah jelasin panjang lebar nih. Nanti di kolom description saya harus banyak cerita nih, karena harus ikhlas kata Ustadz ya, harus itiba ya kan, harus term of condition sesuai sama maunya Allah tata cara sholatnya. Nggak bisa kita desain sendiri ini mentang-mentang
suka ibadah, jadi bikin desain ibadah-ibadah sendiri. Padahal nggak ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya. Nah, insya Allah kita lanjutkan Ustadz. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita semua. Semoga majelis ini diberkati. Semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah dan menjadi ladang amal buat kita di akhirat. Semoga segala daya upaya yang telah kita lakukan Allah terima dan menjadi amal ibadah kita bersama. Qul haq min rabbikum, semua yang benar datangnya dari Allah dan semua yang salah Al-Fakir meminta maaf kepada Ikhwanul Fillah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru dakwah walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.